Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediamanmu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadiratmu. Tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagunganmu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaanmu, menyembahmu dengan segenap hatiku. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediamanmu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadiratmu. Tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagunganmu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaanmu, menyembahmu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagunganmu, oh Tuhan.
keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. I'm going to speak on Spirit's anointing, key to your next level. Pagi hari ini saya akan berbicara mengenai urapan roh yang menjadi kunci untuk tingkat yang berikutnya. What is the next level? Apa itu tingkat yang berikutnya? Instead of that, I rather ask, what is your or our next level? Saya akan tanyakan kepada saudara apa yang menjadi level berikutnya dari hidup saudara. Yeah. We must know that God's word says from glory to glory, power to power. Saudara harus tahu bahwa Tuhan bekerja dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kuasa sampai kuasa. You see, when I was in the secular world, I learned Taekwondo and I reached my black belt. Ketika saya masih di dunia sekuler, saya belajar taekwondo dan saya sudah sabuk hitam. And in order to get to the black belt, I must start with a white belt, and then after that, white, yellow tip, yellow, green tip, green. Ya, sebelum saya mencapai sabuk hitam ada putih, kemudian kuning, kemudian ada hijau, kemudian dan seterusnya sampai sabuk hitam. All of us will be very excited to go to the next level, because the next level we will learn something more greater, more exciting, more tactics. Dan semua dari kami akan sangat senang kalau naik kepada level yang berikutnya, karena level berikutnya ada taktik yang baru, ada jurus-jurus yang baru. Even in football, Bahkan dalam sepak bola, even the English Premier League. Liga Premier Inggris. In order for them to reach English Premier League, they have to go to the local league and then the Champions League. Kalau mau masuk kepada Liga Advance yang namanya Champions League, harus memenangkan Liga Inggris dulu. And every time it's a step by step, and every step is a lot of challenges, a lot of hurdles will come. Dan semuanya itu harus dilalui dengan langkah demi langkah. Dan di dalam setiap langkah itu banyak tantangan dan rintangan. Everywhere we are, we always want to improve and go to the, even in our school, everybody want to naik kelas. Dimanapun kita berada, kita selalu ingin naik lebih tinggi lagi. Bahkan di sekolah, di studi kita. Secondary to the university. Dari tingkat yang satu, mungkin tingkat kedua kepada universitas. In the university, bachelor's degree to master's degree to doctorate degree. S1 kepada S2 dan S3. Your working life, you are not satisfied just being a normal person. You want to be promoted. Di dalam pekerjaan saudara, saudara tidak puas dengan posisi saudara. Saudara ingin promosi jabatan. What about our Christian life? Bagaimana dengan kehidupan kekristenan kita? What
level are we right now and what level God wants us to be? Saat ini di mana posisi kita dan di mana Tuhan inginkan supaya kita berada. Before we talk about the next level, are we satisfied with the current level we are? Sebelum kita berbicara mengenai level yang berikutnya, apakah kita sudah puas dengan level kita yang sekarang? Is our current level just coming to church and going back? Apakah level kita sekarang itu hanya datang ke gereja dan pulang ke rumah? Or a Sunday service plus a morning meeting like this? Dan mungkin 2 kali ya, ibadah minggu dan sekali ibadah Or a pagi Sunday seperti ini. service, a night meeting and a morning meeting? Mungkin ibadah minggu, doa malam dan doa pagi sekali. Friends, if we come in and God the same, we are in a routine. Saudara, kalau kita masuk dan kita keluar dengan dengan kehidupan yang sama, kita menjalani hanya sebuah rutinitas. It's easy to become in a comfort zone, and someone said that is a time where we are stuck in a rut, in a hole. Sangat mudah untuk terjebak di dalam zona kenyamanan kita. Dan ada yang mengatakan bahwa disitulah di mana kita mulai tidak bisa bergerak. We need a fresh anointing from Amen. the Holy Spirit Kita butuh urapan yang baru dari Roh to Kudus. go to the next level. Naik kepada level yang The berikutnya. key to the next level is the Spirit's anointing. Kunci untuk level yang berikutnya adalah urapan roh. In the Christian circle, the word anointing is used very freely. Di dalam lingkaran kekristenan, kata urapan itu digunakan secara bebas. Many people say, I received the anointing, I feel the anointing. But friends, touch your heart and say, do you really know what is the anointing, the meaning of the anointing? Banyak yang mengatakan saya merasakan urapan, saya mendapat urapan. Tapi coba saudara jamah hati saudara dan katakan, apakah saya tahu apa arti dari urapan? Someone told me like this, oh, I felt the anointing. I said, how? Oh, I felt goosebumps. Ada yang mengatakan, oh saya merasakan urapan. Bagaimana caranya? Saya merasa bulu kuduk saya merinding semua. I said, if a demon passed by, you merinding also. Saudara, kalau bulu kuduk merinding, setan lewat, bulu kuduk juga merinding saudara. So how do you know you have anointing? Bagaimana saudara tahu bahwa saudara punya urapan? Anointing, see, what exactly is the Spirit anointing? Apa sebenarnya urapan roh itu? Turn with me to Luke chapter 4, Mari kita lihat di dalam Lukas pasal yang keempat, verse 14 to 20. Ayat. 14 to 15 enough. ayat 14 sampai 15. Yes. Dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadah di situ dan semua orang memuji dia. Bible says, they returned with the power of the Spirit to Galilee. Di dalam Alkitab dikatakan dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke The Galilea. Spirit was in full force in him. Roh sedang bergerak secara penuh dalam hidup Yesus. The question is, when did he receive the Spirit? Pertanyaannya adalah kapan Yesus menerima kuasa? When the Spirit came upon him. Kapan kuasa itu turun atas diri Yesus? Luke chapter 3, verse 21 and 22. Lukas pasal 3 ayat 21 dan 22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. You see, it doesn't just, the Spirit came upon him, doesn't mean that he jumped out from the Jordan River, he was full of the power. No. Ketika dikatakan Roh Kudus turun atasnya bukan berarti Yesus lompat ke sungai Yordan dan dapat Roh Kudus. Tidak. The Bible says he was led, he was led to the desert. And after the desert experience, when he came out, the Bible says he was full of the Spirit and anointing. Diceritakan bahwa Yesus sebelumnya berada di padang gurun dan setelah pengalaman di padang gurun itu dia kembali dengan penuh kuasa roh. Yes, we need to have the fasting and prayer and the desert experience. Kita harus memiliki pengalaman berdoa dan berpuasa dan padang gurun dalam hidup He kita. was not just in a solitude in the desert, doing nothing in a cave, meditating. No. Bukan berarti kalau di padang gurun cuman berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Bukan. Every day he faced challenges.
Every day he faced temptation. I believe the devil would be tempting him 40 days to just to eat something. Saya yakin ketika Yesus di padang gurun, setiap hari Yesus menghadapi tantangan, godaan. Mungkin selama 40 hari itu iblis selalu cari cara untuk menggoda Yesus. But the key was he stayed focused on what the Father wants him to do. Tapi kuncinya adalah tetap fokus kepada apa yang Bapa ingin supaya Yesus After the lakukan. 40 days, the Bible says he was full of the Spirit. Setelah 40 hari Alkitab mengatakan bahwa Yesus dipenuhi dengan roh. Not man-made spirit or power, but dunamis power. Bukan kuasa yang dibuat oleh manusia, tapi dunamis atau dunamos, kuasa. Supernatural, miracle working power. Kuasa supranatural yang mengerjakan mujizat. Because for the last 40 days, he went from level to level until he received the fullness of the Spirit of God. Karena selama 40 hari dia bergerak dari level satu kepada level yang lain sehingga mencapai kepenuhan roh. See, the word anointing comes from the base word to anoint. Kata urapan itu berasal dari kata dasar mengurapi. 1 John 2:27. 1 Yohanes pasal yang kedua, To anoint means to set apart someone or something specifically for the work of God. ayat yang ke-29. Mengurapi itu berarti menguduskan atau memisahkan seseorang secara khusus untuk Tuhan. Authorized to do the Lord's work. Memiliki otoritas untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Okay, 1 John 2:27. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam The Dia. Holy Spirit is the one who anoints us. He's the anointing. Roh Kudus adalah yang mengurapi kita. Dan Roh Kudus itu adalah urapan. Dia bersama kita. Everybody has the Holy Spirit. Semua dari kita punya Roh Kudus. Then why certain people have more anointing and certain people have less anointing? Lalu mengapa ada orang yang memiliki urapan, ada yang tidak memiliki urapan? See, we must give the Holy Spirit a complete surrender of our life. Kita harus memberi kepada Roh Kudus penyerahan sepenuhnya dari hidup kita. 1 Kings chapter 19 verse 16. 1 Raja-Raja 19 ayat 16. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-16. Dikatakan juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Verse 19. Ayat yang ke-19. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Sorry, verse 19 just now. Verse 16, verse 19. Verse 19 says, from that time on, Elisha followed Elijah. Dikatakan di ayat yang ke-19, mulai dari hari itu, Elisa mulai mengikut Elia. 2 Kings chapter 2 verse 9. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ke-9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Keep on reading. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan What terjadi. you ask is not easy, but if you see me. Yang diminta itu tidak mudah, tapi dikatakan di sini kalau engkau melihat aku. Elisha, to receive the double portion, went from Gilgal to Bethel, Bethel to Jordan, Jordan to Jericho. Supaya Elisa dapat menerima porsi yang double ini, pergi dari Gilgal kepada Yeriko, kemudian pergi ke Yordan. Yes. He went all the way. Dia, If we want the anointing, we need to go all the way. kalau kita menginginkan urapan dari Tuhan, kita harus terus berjalan sepanjang And jalan. the Bible records, he did double the miracle of what Elijah did.
Dan Alkitab mencatat bahwa Elisa melakukan 2 kali lipat dari apa yang Elia sudah lakukan. What is the purpose of the anointing? Apa tujuan dari urapan itu? Number one, Yang pertama, to achieve God's purpose on earth. untuk menerima tujuan Allah, rancangan Allah bagi dunia. Number two, Yang kedua, give us the authority and the boldness untuk memberikan kepada kita otoritas dan keberanian. to carry out the task that has been given to us, our calling. Untuk menyelesaikan tugas dari panggilan yang sudah kita terima. How do you achieve God's purpose on earth? Bagaimana saudara bisa menyelesaikan panggilan atau tujuan rancangan Tuhan dalam dunia Luke ini? chapter 4, verse 18 and 19. Lukas pasal yang keempat ayat 18 dan 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. As we follow the footsteps of Jesus, we too can heal the sick, heal the blind, and heal the lame. Saudara, kalau kita mengikuti langkah Yesus, maka kita pun juga dapat menyembuhkan orang sakit. It's not easy. Tidak mudah. Are we willing to pay the price? Apakah kita mau bayar harga? Verse 19 says to proclaim the acceptable year of the Lord's favor. Lord, Ayat- meaning the year of Lord's favor. Ayat yang ke-19 dikatakan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan yang telah datang. This year is called the year of Shemitah, you're right. Tahun ini dikatakan sebagai tahun Shemitah. The year of the 50cal, sabbatical. So this year is God's favor upon us. Amin. Jadi tahun ini adalah perkenanan Tuhan yang ada atas hidup We need kita. to walk in the favor of God. To receive the favor of God, we must know who our God is. Saudara, kita harus berjalan dalam jalur rancangan Tuhan supaya kita menerima kemurahan Tuhan. Dan kita harus tahu siapa Tuhan kita. And number two, to give us authority and boldness to carry out the task. Yang kedua dikatakan untuk membiarkan kita memiliki keberanian untuk menyelesaikan tugas. Acts chapter 1 verse 8. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Many people take it mistakenly. They said the baptism of the Holy Spirit, when you speak, just to speak in tongues, that is a sign of the inward filling of the Spirit. Banyak yang salah kaprah, banyak yang mengatakan bahwa kalau saya dibaptis oleh Roh Kudus, saya berbahasa roh itu. Bukan, itu hanya tanda saja, saudara. The baptism of the Holy Spirit is for power ministry. Baptisan Roh Kudus itu adalah pelayanan penuh You kuasa. shall receive power. It never say you shall speak in tongues. Tidak pernah dikatakan engkau akan berbicara dalam bahasa roh. Tidak, engkau akan menerima kuasa. There is power within us that God wants to release. Ada kuasa di dalam hidup kita di mana Tuhan ingin melepaskan itu. That can only happen when we are in line with God's power and word. Itu hanya bisa terjadi kalau kita sejalan dengan firman Allah. So now the question is, how do I receive the anointing? Jadi hari ini pertanyaannya adalah bagaimana saya menerima urapan Allah? How do I go from one level to the next level? Bagaimana saya bisa pergi dari level satu kepada level yang lain? Number one, Yang pertama, by yearning for His presence, a hunger for the things of God. dengan mencari hadiratnya dengan sungguh-sungguh. Psalms 42:1. Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang pertama. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. This story comes from in Engedi. We were in Engedi. They said the story is like this. They said when the deer, there's a water brook there, and when the deer comes to drink the water, the tigers and the enemies also will be there. Saudara, dikisahkan di dalam sebuah taman itu, kalau ada mata air, maka rusa akan datang. Bukan hanya rusa, tapi juga para pemangsa juga hadir di But sana. because the thirst is so great, it takes the necessary risk to go and drink. Tapi karena rasa hausnya sangat tinggi, rusa itu tetap pergi ke When sana. David wrote this,
Ketika Daud menulis he ini, was in the worst time of his life. Daud sedang berasa di masa-masa terkelam dalam hidupnya. Are we passionate or hunger for things of God? Bagaimana dia tetap lapar dan haus, tetap bergairah tentang hal-hal mengenai Allah. Paul says, one thing I do is to look heavenly for the heavenly. I will go to the heavenly call, towards the heavenly call that God has called me. Dan Paulus mengatakan, aku akan pergi menuju kepada panggilan surgawi yang Tuhan sudah tetapkan. He says, for me to live is Christ, for me to die is gain. Dikatakan, bagiku hidup adalah keuntungan dan mati adalah This man was keuntungan. so passionate for the things of God. Orang ini begitu bergairah tentang hal-hal Tuhan. Unless we yearn and desire and hunger, then the anointing will not come. Tanpa kita mencari dan haus akan hadirat Tuhan, maka urapan tidak akan turun. God is not looking for yo-yo Christian. Sorry to say that. Saudara, maaf kata, Tuhan tidak mencari orang Kristen seperti yoyo. What's a yo-yo? When Apa everything is Kristen yo-yo? fine, we praise God. When everything is down, we begin to murmur. Kalau semuanya baik, saudara memuji dan bersyukur. Kalau semuanya buruk, saudara mulai berkeluh kesah. Number one is yearning. Number two is yielding to the Spirit. Yang pertama tadi saudara mencari, yang kedua tunduk kepada roh. In humility and with a broken heart and a contrite spirit. Dengan hati yang hancur dan dengan segala kerendahan diri. See, when we yearn for God, Kalau kita mencari Tuhan, we are going after Him. kalau kita mencari Tuhan berarti kita sedang When we mengejar yield Tuhan. to God, we are giving in to Him. Kalau kita tunduk kepada Tuhan, kita sedang berada di bawah When we kontrol give Tuhan. in to Him, we are partnering together with Him. Kalau kita menyerahkan diri tunduk kepada Tuhan, kita menjadi rekan sekerja Tuhan. Psalms 51:17. Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ke-17. Yep. 51:17. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. 17. Yes. Sebab engkau No. 51:17. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Yeah. When we approach God with a humbleness and a contrite heart, Kalau- totally surrendering to His will. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tunduk, benar-benar berserah sepenuhnya, We set a time alone for Him. kita mengambil waktu secara khusus untuk See, we Tuhan. can be full-time, part-time, we got no time, anytime, worker for God. Saudara mungkin menjadi part-timer, full-timer, no time, tidak ada waktu You can untuk be a Tuhan. worship leader, you can be anything else. Saudara bisa menjadi seorang pemimpin pujian atau orang apapun. Unless there is a broken spirit and a contrite heart in serving God with total surrender, Kecuali kalau saudara punya hati yang benar-benar hancur, hati yang benar-benar menyerah sepenuhnya kepada Tuhan. then we are doing a Christian performance or duty. Amin. Maka saudara melakukan pekerjaan atau pelayanan kekristenan. When we yield to Him, He will respond to us. Kalau kita menundukkan diri kepada Tuhan, Tuhan akan merespon kepada kita. One practical way of doing is by fasting and prayer. Salah satu cara yang praktis untuk melakukan ini adalah berdoa dan berpuasa. I always say like this, we cannot lie to two people. We cannot lie to two people. Kita tidak bisa bohong kepada dua orang, saudara. I cannot lie to God, I cannot lie to myself. Saya tidak bisa bohong kepada diri saudara, diri saya sendiri dan kepada Tuhan. I know which level I am, and I will know what level I should be as a Christian. Saya tahu sekarang saya berada di level mana dan saya akan tahu di mana seharusnya saya berada. We need the anointing. Kita butuh urapan. So what is the spirit anointing? Jadi apa itu urapan roh? Consecrate our life to God. Menyerahkan hidup kita, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. I conclude by asking you this. Saya akan menyimpulkan dengan sebuah pertanyaan untuk saudara. How much do we hunger for God? Seberapa lapar kita kepada Tuhan? How much do we desire for the Spirit's anointing? Seberapa rindu kita kepada urapan roh itu? How much we desire to go to the next level? Seberapa besar kerinduan kita untuk menuju kepada level yang berikutnya? When we walk under the anointing, Kalau kita berjalan di bawah urapan,
our eyes, our spiritual eyes begin to see things that God will show us what's happening in the spirit. Amin. Maka mata rohani kita akan mulai ditunjukkan oleh Tuhan hal-hal yang terjadi di sekeliling kita. Vision and dreams will be easier to see. Penglihatan dan mimpi akan semakin mudah untuk dilihat. Able to hear Him anywhere, everywhere. Bisa mendengar Tuhan kapanpun, dimanapun. And we will walk under the, when we walk under the anointing, every time we pray for someone or we pray for something, things begin to happen. Dan ketika saudara berdoa untuk seseorang atau berdoa untuk sesuatu, sesuatu pun mulai terjadi. I need to stop here. Let's all close our eyes. And Saya akan berhenti di sini. Mari sekarang semua kita pejamkan mata kita. how much do you desire to go to the next level? Seberapa besarkah kerinduan saudara untuk menuju kepada level yang berikutnya? Shema Kahandara Vashanda. Thank you, Lord. I want you to ask, close your eyes, don't look at me. Ask a question. Mari Ask a semuanya kita question. pejamkan mata dan tanyakan sebuah pertanyaan kepada diri saudara. We come to church, you are very faithful and God is well pleased. That He tells me to tell you. Saudara sudah setia datang ke gereja dan Tuhan disenangkan. Itu Tuhan yang ingin katakan. But God wants us to rise up to the next level. Tapi Tuhan ingin kita semua untuk naik kepada level yang lebih tinggi. Yes. We are called not just to come to church. We are called to be a powerful people, a witness people. Acts 1:8 says, you shall receive power and you will be my witness. Saudara tidak hanya dipanggil untuk rajin datang ke gereja, tetapi sesuai kisah para rasul 1 ayat 8, saudara dipanggil untuk menerima kuasa dan menjadi saksi bagi Tuhan. That power is a very, I cannot describe it because when you walk under the power, then you will know what is it all about. Kuasa itu saudara sesuatu hal yang tidak bisa saya gambarkan. Ketika kita berjalan di bawah kuasa Tuhan, maka saudara akan tahu apa itu kuasa. Demons will know you are there and they will shudder because of that. Dan iblis akan tahu kalau saudara ada di sana dan mereka akan ketakutan. Don't say demon is tempting me. Dan saudara tidak katakan iblis menggoda aku. Doors that are closed will be open. Amin. Pintu yang tertutup akan dibukakan. What level are you right now? Level apa saudara sekarang? Mari kita akan menaikkan sebuah pujian bersama-sama. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan dari awal lagu ini. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Engkau Yesus, Yesus, ku mengasihi.
mengasihimu. Oh, lebih dalam kami rindu Engkau Tuhan, lebih dari segalanya. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mari sekali lagi bersama-sama kita katakan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Oh, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami membuka kedua tangan kami dan kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Sebab Engkau berfirman bahwa sepanjang hari ini kami semua sehat, kami semua diberkati, kami dibungkus dengan darah Yesus, kami tetap berjalan di dalam jalur Tuhan yang menuju hari depan yang penuh harapan. Kami percaya kebaikan-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami kalau kami terus merindukan hadirat-Mu seperti rusa yang merindukan air. Terima kasih Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini dan kami berterima kasih hanya di dalam nama Yesus Kristus. Mari setiap jemaat Tuhan yang diberkati dan dipulihkan, sama-sama kita katakan, selamat pagi, Tuhan memberkati.